Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya berada di Taman Andalusia Spanyol, di Parung, taman buatan saya sendiri di tanah orang lain. Saya ingin sekarang mengenang kenang-kenangan hidup saya bersama Profesor Dr. Azumardi Azra. Satu hari dulu waktu saya masih mahasiswa atau masih menjadi OB 14 semester di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat, saya satu hari ikut training pers dan jurnalistik. Narasumbernya Kak Edi, saya memanggilnya Azumardi, bersama beberapa puluh mahasiswa di himpunan di Aula Insan Himpunan Mahasiswa Islam, Aula Insan Cita di Ciputat, asrama yang dulu pernah saya di situ 2 tahun. Kalau bikin tulisan, kata Azumardi, itu pakailah kalimat-kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu satu kalimat jangan lebih dari 9 kata. 9 kata paling banyak titik. Terus bikin lagi kalimat 9 kata paling banyak titik. Kalimat tunggal Jadi kalimat pendek-pendek gitu. Itu tips praktis yang selalu akhirnya saya pakai waktu saya jadi wartawan untuk bikin karya jurnalistik Jangan pakai kalimat majemuk bertingkat, kira-kira begitulah. Jadi satu kalimat itu tidak lebih dari 9 kata. Itu rumus yang saya perhatikan, yang pernah keluar ucapan itu dari celah-celah bibir Azumardi Azra Singkat cerita, training pers jurnalistik, meskipun saya sudah ikut, kalau ada lagi tahun depan saya ikut lagi. Pokoknya saya rajin dan terpaut untuk menjadi seorang wartawan, dan wartawan kecil-kecilan itu akhirnya saya tempuh setelah saya kuliah, saya tekuni sebelum kuliah juga saya tekuni. Tapi satu hari itu sekitar tahun 91 saya dikritik oleh Azumardi. Mungkin tidak mengkritik, waktu saya datang ke rumahnya habis subuh untuk wawancara, temanya perang teluk untuk tabloid Hikmah Saya bekerja di tabloid Hikmah, tabloid baru, grup dari koran besar di Jawa Barat, yaitu Pikiran Rakyat Saya datang dengan ojek pagi-pagi itu habis subuh, dan rupanya dia sudah membuka pintu rumahnya setelah subuh itu, rupanya sengaja untuk menyambut kedatangan saya. Dan di sela-sela wawancara atau selesai wawancara atau sebelum wawancara, saya kira dia berkata, dia ngomong, Azumardi itu, Anda jangan seumur-umur jadi kulit tinta. Kulit tinta itu istilah jadi wartawan. Jangan seumur-umur jadi wartawan. Mungkin dia merasa perlu menyampaikan itu, dan mungkin dia juga sudah tahu saya semangat untuk menjadi wartawan, tapi dia mengingatkan, nulislah buku, jangan seumur-umur, istilah dia, jangan seumur-umur jadi kulit tinta, jadi wartawan Saya waktu itu diam saja, tidak mendebat, karena dia guru saya dan dosen saya 2 semester, dan juga guru menulis saya, tempat saya bertukar pikiran tentang tulisan yang saya buat Saya diam aja, dan kemudian tapi itu ucapan itu terkenang terus sampai sekarang 40 tahun yang lalu. Dan akhirnya setelah hampir 1000 setiap tulisan yang saya bikin, wawancara, laporan khusus, laporan utama, resensi buku, tulisan-tulisan yang sudah dimuat itu di tabloid yang lain juga. Saya menjadi wartawan di tabloid Salam Bandung itu. Kemudian setelah ada hampir 1000 judul itu, akhirnya saya bakar. Saya bakar, dan saya kemudian beralih belajar menulis buku. Dan buku saya yang pertama yang cukup besar yaitu biografi politik Yusril Iza Mahendra Itu 200 halaman saya tulis sendiri, tebalnya itu 15 kali 24 cm buku itu. Jumlahnya 200 halaman, saya tulis sendiri selama 2 bulan.
tahun 2000 ya, waktu saya usianya 39 tahun, dan buku itu dicetak 3000, diluncurkan di Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta 18A dengan mengundang 400 undangan termasuk tamu dari negara-negara sahabat yang saya lihat almarhum ada Gogon Ahmad Sumargono dan lain-lain ya, tokoh-tokoh di Partai Bulan Bintang saat itu. Tapi saya tidak melihat Ali Muchtar Ngabalin. Mungkin dia belum masuk politik ya. Katanya si Ali Muchtar Ngabalin, saya dengar kemudian orangnya waktu itu ya, waktu masih di BKP RMI, itu orangnya sopan santun, akhlaknya baik. Kata orang-orang yang menjadi saksi ya, tentang awal muasal atau awal-awal kemunculan Ali Muchtar Ngabalin di Partai Bulan Bintang, itu orangnya sopan, orangnya santun, nggak kayak sekarang yang suka ngamuk. Nah, kita nggak bahasa Ali Muchtar. Nah, singkat cerita itulah buku besar pertama tanpa ada pengalaman tapi dengan spirit dari Azumardi Azra. Nulislah Anda buku. Itulah buku biografi pertama yang saya kasih judul Sang Bintang Cemerlang dan diluncurkan di Perpustakaan Nasional. Tentang seorang menteri HAM, hukum dan HAM, yaitu Yusril Iza Mahendra di zaman Gus Dur. Jadi saya menulis buku termasuk telat ya. Umur 39 saya menulis buku yang agak serius tentang biografi politik, dan itu ditulis berdasarkan nasihat dari Azumardi yang mengingatkan, nulislah buku, jangan jadi wartawan seumur-umur. Ada seorang wartawan stasiun televisi mengatakan, berapa orang menulis buku Yusril Iza Mahendra, katanya ke saya. Saya bilang, timnya berapa orang, dia nanya. Saya bilang, saya nulis sendiri, dan dia tidak percaya, kemudian dia pergi, tidak meneruskan pertanyaannya. Kemudian kenangan berikutnya yang setelah saya ingat bahwa dia suka ucapan yang penting itu waktu itu, jangan menulis, bukan jangan, pokoknya tulislah kalimat pendek tidak lebih 9 kata dalam satu kalimat ya. Itu ucapan dari khas dari Yusril, bukan Yusril, sorry, dari Azumardi yang saya ingat ya, untuk yang memandu saya secara teoretik waktu saya melahirkan karya-karya jurnalistik yang ribuan itu. Dan kemudian satu hari sambil menulis itu saya tetap jadi wartawan di tabloid Hikmah, grupnya Pikiran Rakyat, dan satu hari ada tawaran ya untuk menjadi karyawan tetap di koran Pikiran Rakyat Bandung, karena saya dianggap tulisan saya bagus ya, jernih katanya. Dia lupa bahwa saya punya guru yang terbaik, yaitu Azumardi Azra, tapi tidak saya sampaikan ya. Kenapa saya kok langsung diangkat jadi karyawan? Tulisan Anda bagus, kata pemretnya, atasan saya. Tapi saya kemudian mengecewakan atasan saya, tawaran untuk menjadi karyawan di koran besar yaitu Pikiran Rakyat waktu itu. Akhirnya saya tolak, dan dia agak kecewa. Kenapa saya tolak? Karena saya ingat ucapan Azumardi Azra, jangan seumur-umur Anda jadi wartawan. Dan untuk alasan itu gak saya kemukakan kenapa saya menolak jadi wartawan di koran Pikiran Rakyat. Dan teman-teman saya di tabloid Hikmah itu semuanya masuk menjadi karyawan dari koran Pikiran Rakyat kecuali saya. Itulah ya kenangan. Dan kemudian sebelum itu terjadi, saya rapat di redaksi waktu itu dalam memperingati Hari Pers Nasional. Kemudian dengan acara saya mengusulkan supaya pembicaranya adalah Azumardi Azra, dan akhirnya disetujui. Kemudian saya jemput besoknya, beberapa hari kemudian saya jemput lagi ke rumahnya pagi-pagi naik taksi ke Kampung Rambutan. Kemudian kita berdua naik bis eksekutif ke Hotel Homan di Bandung. KED atau Azumardi Azra itu membuat atau menjadi pembicara utama dalam Hari Pers Nasional. Itu kira-kira tahun 92, waktu usia saya masih muda, masih 31. Saya lulus
tahun 90, lulus sarjana waktu usia saya 29 tahun. 7 tahun saya kuliah karena kecerdasan terbatas, jadi kuliahnya nggak bisa 4 tahun. Kalau Bahtiar Effendi almarhum itu yang nulis buku Merambah Jalan Baru Islam bersama Fahri Ali yang diterbitkan oleh Mizan, dia 3,5 tahun selesai sarjana. Tapi sekarang sudah almarhum Bahtiar Effendi, tapi saya selesai sarjana itu 7 tahun. Ya itulah ya, sedikit kenang-kenangan yang jangan terlalu serius. Meskipun siang ini tampaknya sudah dimakamkan di Taman Makam Kalibata kalau menurut jadwalnya sekarang hari Selasa ya, tanggal 20 September atau 24 Safar 1444 ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mungkin saya cerita lagi tentang kenangan saya dengan Azumardi Azra, Kak Edi saya memanggilnya. Orang yang sangat berjasa bagi perjalanan karir jurnalistik atau karir apa istilahnya, tulis menulis saya, dan juga karir sebagai YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone else I